Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Konseling. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu Elvi Rahmi dengan MPM 072, dengan saya sendiri Tri Rahmayuni dengan MPM 067, dan rekan saya yaitu Fitri Rahmadani dengan MPM 069. Baik, pada kesempatan ini mata kuliah Psikologi Konseling kami diampu oleh Bapak dosen yang bernama Joni Addison MPD. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan psikologi konseling sebagai proses terapeutik. Materi yang kami bahas ialah yang pertama yaitu konsep psikologi dan konseling, yang kedua diferensiasi keahlian dan kondisi neuris dan psikosis dalam terapeutik psikologi. Materi yang pertama dibacakan oleh Elvi. Kepada Elvi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dari psikologi konseling sebagai proses terapeutik? Psikologi konseling merupakan salah satu bidang dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman, bantuan terhadap individu yang mengalami masalah emosional, perilaku, atau hubungan sosial. Dalam konteks proses terapeutik, psikologi bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam diri individu melalui eksplorasi emosi, pemikiran, dan perilaku yang mungkin menjadi akar permasalahan. Lalu, maksud dari konsep psikologi konseling itu seperti apa ya? Konsep psikologi dan konseling. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental individu. Dalam konteks ini, psikologi konseling berfokus pada membantu individu mengatasi masalah emosional dan psikologis melalui interaksi dengan konselor. Konseling sendiri merupakan proses yang melibatkan komunikasi antara konselor dan klien, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri, mengatasi kesulitan, dan mencapai tujuan pribadi. Pendekatan ini mengedepankan empati, kepercayaan, dan kerahasiaan dalam hubungan terapeutik. Nah, materi selanjutnya yaitu apakah dalam psikologi konseling dalam proses terapeutik itu memerlukan diferensiasi keahlian? Jawabannya ya, karena diferensiasi keahlian dalam psikologi konseling sangat penting, yang mana ia meliputi pemahaman teori psikologi, teknik konseling, dan kemampuan interpersonal. Keahlian dalam psikologi konseling mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu asesmen, yang mana asesmen kemampuan untuk melakukan evaluasi psikologis guna memahami masalah klien. Yang kedua, intervensi, yaitu penggunaan teknik terapeutik yang sesuai untuk membantu klien seperti terapi kognitif atau perilaku, terapi humanistik, atau pendekatan sistematik. Yang ketiga yaitu konseling spesifik, yang mana keahlian dalam area tertentu seperti konseling karir, konseling perkawinan, atau konseling krisis. Selanjutnya, konseling adalah bidang yang luas dan memerlukan keahlian spesifik yang tergantung pada masalah yang dihadapi klien. Beberapa bentuk konseling memerlukan pendekatan yang berbeda, dan konseling harus memiliki pemahaman dalam tentang metode yang diberikan, yang diantaranya yang pertama konseling individu yang berfokus pada hubungan satu-satu antara konselor dan klien. Yang kedua, konseling kelompok, yang mana melibatkan lebih dari satu klien dalam sesi yang dipandu oleh konselor. Dan yang terakhir yaitu konseling keluarga yang berfokus pada perbaikan komunikasi dan hubungan antara anggota keluarga. Baik, saya Fitri Rahmadani akan melanjutkan materi selanjutnya. Lalu, seperti apa sih kondisi-kondisi neurosis dan psikosis dalam terapeutik psikologi? C. Kondisi neurosis dan psikosis dalam terapeutik psikologi. Neurosis merujuk pada gangguan mental yang ditandai oleh kecemasan, depresi, atau ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Psikolog konseling dapat membantu individu dengan neurosis melalui pendekatan terapeutik yang berfokus pada pengelolaan emosi dan perubahan pola pikir. Psikosis di sisi lain adalah kondisi yang lebih serius yang melibatkan kehilangan kontak dengan realitas
seringkali ditandai oleh halusinasi atau delusi. Dalam kasus ini, psikologi konseling biasanya bekerja sama dengan psikiater untuk memberikan perawatan yang komprehensif, termasuk terapi dan pengobatan jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi, kesimpulannya, psikologi konseling sebagai proses terapeutik merupakan intervensi yang efektif dalam membantu individu menghadapi berbagai kondisi mental, baik neurosis maupun psikosis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi psikologis klien serta diferensi keahlian yang jelas, konseling dapat menjadi alat yang kuat dalam pemulihan dan pengembangan diri. Interaksi antara kondisi mental, keahlian konselor, serta pendekatan terapeutik yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan proses. Baik, sekian dari hasil video pembelajaran kami. Terima kasih sudah menonton. Apakah ada dari teman-teman yang ingin dipertanyakan?